Kaca Sejarah. Sejak berdiri, DPR selalu disebut sebagai wakil rakyat, simbol dari demokrasi Indonesia. Namun, sejarah panjangnya memperlihatkan ironi besar. Lembaga ini kerap berubah fungsi, kadang menjadi corong rakyat, kadang sekedar alat kekuasaan, dan seringkali jadi pusat kontroversi. Mari kita telusuri 5 fakta paling menarik dan kontroversial tentang DPR dari masa kolonial hingga era reformasi. 1. DPR berakar dari Volksraad, demokrasi semu warisan kolonial. Tidak banyak yang tahu bahwa sejarah DPR sesungguhnya dimulai bukan di era kemerdekaan, melainkan sejak 1918. Ketika Belanda mendirikan Volksraad atau Dewan Rakyat. Sekilas, nama Volksraad terdengar menjanjikan, tapi jangan tertipu. Orang Indonesia hanya diberi kursi terbatas dan kekuasaan mereka nyaris nihil. Keputusan tetap berada di tangan pejabat kolonial. Banyak tokoh bangsa kala itu masuk Volksraad bukan karena percaya pada sistemnya, melainkan menjadikannya sebagai panggung perlawanan politik. Di sanalah muncul tokoh seperti Muhammad Husni Tamrin dan Sutarjo Kartohadikusumo yang lantang bersuara, tapi pada akhirnya Volksraad hanyalah ilusi demokrasi dan sekedar alat Belanda untuk meredam tuntutan kemerdekaan. Jadi, bisa dibilang akar DPR lahir bukan dari rakyat, tapi dari warisan kolonial yang penuh kepalsuan. 2. Era demokrasi liberal. DPR jadi mesin krisis politik. Setelah Indonesia merdeka, DPR diharapkan menjadi wajah demokrasi sejati. Masa 1950 sampai 1959 disebut sebagai era demokrasi liberal, di mana sistem parlementer berlaku. Dalam sistem ini, DPR memegang kekuasaan besar untuk mengawasi pemerintah. Namun, hasilnya justru kekacauan politik. Dalam 9 tahun, 7 kali kabinet jatuh karena mosi tidak percaya. Hampir setiap tahun Indonesia ganti Perdana Menteri. Bukannya fokus pada pembangunan bangsa, DPR berubah menjadi arena perebutan kuasa antar partai. Partai politik lebih sibuk saling menjatuhkan ketimbang merumuskan kebijakan untuk rakyat. Akibatnya, stabilitas politik hancur, pembangunan tersendat, dan rakyat kehilangan kepercayaan. Presiden Soekarno pun muak dengan dekret 5 Juli 1959. Ia mengakhiri demokrasi parlementer, membubarkan konstituante, dan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu, DPR kehilangan giginya. Demokrasi liberal mati, digantikan oleh demokrasi terpimpin. 3. Orde Lama hingga Orde Baru. DPR jadi stempel kekuasaan. Di bawah Soekarno, DPR tidak lebih dari kepanjangan tangan presiden. Anggotanya ditunjuk, bukan dipilih. Ketika sebagian anggota DPR berani menolak rancangan anggaran belanja negara atau RAPBN, Soekarno langsung membubarkan DPR hasil pemilu 1955, pemilu paling demokratis saat itu dalam sejarah Indonesia. Sebagai gantinya, ia membentuk DPR GR atau gotong royong yang isinya loyalis pemerintah. Memasuki era Orde Baru, DPR terlihat lebih modern. Ada pemilu 5 tahunan, partai-partai politik ikut serta. Tapi jangan salah, itu hanya formalitas. Pemenangnya selalu sama, Golkar. Ditambah lagi, ABRI mendapat jatah kursi tanpa pemilu.
Hampir semua kebijakan pemerintah disetujui DPR tanpa perlawanan berarti. Kritik? Mustahil. Suara oposisi nyaris tak terdengar. DPR benar-benar menjadi stempel kekuasaan Soeharto. Tak heran rakyat menyebut DPR saat itu sebagai Dewan Perwakilan Rezim, bukan Dewan Perwakilan Rakyat. Gedung DPR di Senayan berdiri megah, tapi hanya berfungsi sebagai panggung untuk melegitimasi penguasa. 4. Reformasi 1998 DPR bangkit, tapi jadi sumber kontroversi baru. Ketika Soeharto jatuh pada 1998, harapan baru muncul. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memperkuat DPR. Kini mereka bisa membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, bahkan menjatuhkan presiden. Seolah inilah saatnya DPR benar-benar menjadi benteng demokrasi. Namun kenyataannya jauh dari harapan. DPR justru berubah menjadi sarang kontroversi. Kasus korupsi menjerat banyak anggotanya. Yang paling menghebohkan tentu skandal EKTP. Kasus korupsi berjamaah yang merugikan negara hingga 2,3 triliun. Nama-nama besar anggota DPR ikut terseret. Selain itu, DPR juga sering dianggap mengkhianati rakyat lewat undang-undang yang mereka sahkan. Dari Undang-Undang Cipta Kerja yang menunai demo besar-besaran, revisi Undang-Undang KPK yang melemahkan lembaga anti korupsi, hingga Undang-Undang IKN yang dianggap terburu-buru. Semuanya membuat DPR terlihat lebih berpihak pada kepentingan elit ketimbang rakyat. Ironinya, sidang-sidang DPR sering sepi. Banyak kursi kosong, tapi begitu rapat anggaran atau pembahasan proyek, kursi-kursi itu tiba-tiba penuh. Tak heran rakyat bertanya, apakah DPR bekerja untuk rakyat atau hanya untuk isi kantongnya sendiri? 5. DPR, lembaga dengan kepercayaan publik terendah. Hingga kini, berbagai survei menunjukkan DPR selalu berada di urutan terbawah dalam hal kepercayaan publik. Berbeda dengan TNI atau lembaga keagamaan yang masih dihormati, DPR justru dipandang penuh skandal, jauh dari rakyat, dan sibuk dengan kepentingan politik elitis. Kritik paling pedas datang dari rakyat sendiri. Gaji dan fasilitas DPR selangit, tapi hasil kerjanya dipertanyakan. Bahkan ketika rakyat turun ke jalan berunjuk rasa di depan gedung DPR, bangunan megah itu lebih terasa seperti benteng kekuasaan ketimbang rumah aspirasi rakyat. Dari zaman Volkrecht hingga kini, DPR masih menyisakan pertanyaan besar. Apakah mereka benar-benar perwakilan rakyat? Atau sekedar panggung elit politik yang bermain di atas penderitaan rakyat? Sejarah DPR adalah perjalanan penuh paradoks. Yang lahir dari bayang-bayang kolonial, pernah terlalu kuat hingga membuat bangsa kacau, pernah pula begitu lemah hingga jadi stempel rezim, dan kini di era reformasi malah jadi simbol kekecewaan rakyat. DPR selalu berada di persimpangan antara demokrasi yang ideal atau realita politik yang penuh dengan intrik. Yang pasti, DPR akan selalu jadi bagian terlucu dalam sejarah Indonesia yang membuat kita selalu tertawa miris dibuatnya. Bagaimana sahabat Kasar? Apakah ini saatnya? Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.